Dia sudah beberapa kali juga dikhotbahkan oleh banyak hamba Tuhan, tetapi saya akan coba melihat ini dalam pendekatan yang sedikit berbeda nanti ya. Nah, saya akan bacakan ya bagi Bapak Ibu sekalian, Injil Matius pasal yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. Nah, pada waktu kalimat terakhir saya katakan, mungkin diantara kita juga bertanya-tanya ya, melakukan firman apa ya kalau semuanya isinya tentang keturunan ya, memperanakan dan lain sebagainya. Tapi tentu saja setiap penulisan di dalam Alkitab menjelaskan satu iota tidak akan pernah hilang sebelum itu tergenapi. Artinya setiap bagian firman Tuhan itu pasti akan berbicara tentang kebenarannya. Ya, sekali lagi kita percaya bahwa Alkitab itu bukan berisi firman Allah, Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, jadi bedanya di kata berisi. Kalau berisi berarti ada yang tidak berisi firman Allah. Ya, seperti yang 2 minggu lalu ya kita pernah bahas juga teolog-teolog liberal misalnya yang menjelaskan Alkitab itu tidak sepenuhnya firman Allah. Ada beberapa bagian yang memang tidak ada kutipan tentang firman Allah, maka harus dipahami itu adalah sebuah ide manusia. Nah, kesalahannya ada di dalam metode pengilhaman Alkitab. Nah, kita percaya bahwa Allah Roh Kudus itu mengilhamkan Alkitab itu bukan mekanikal seperti yang kita sudah pernah bahas. Maka pada waktu penulis itu menuliskan tentang kebenaran firman Tuhan, Allah Roh Kudus itu menuntun setiap bagian yang akan dituliskan. Sekali lagi, menuntun setiap bagian itu bukan berarti penulis itu tidak sadar menuliskan apa yang dia tuliskan, bukan. Tetapi Allah Roh Kudus itu menggunakan segala sesuatu di dalam diri manusia tersebut untuk menuangkan isi yang adalah kebenaran firman-Nya. Maka Injil Matius melihat dan merujuk latar belakangnya sebagai pemungut cukai dahulu, orang yang ahli di dalam perpajakan misalnya, di dalam konteks orang Yahudi pula, itu memberikan sebuah variasi tentang kebenaran firman Tuhan yang tentu mempunyai diferensiasi, perbedaan di antara 3 Injil lainnya. Makanya pada waktu kita melihat Injil Matius ini, ada beberapa hal yang kita juga sudah pernah bahas, yaitu kata memperanakan itu tidak selalu bahwa itu adalah konteksnya langsung secara jadi suami istri menikah lalu ada anak, bukan. Itu bisa jadi juga kepada cucu atau kepada menantu. Kita sudah bahas itu sebelumnya. Tapi kalau kita melihat bagian ini, ada beberapa hal yang sangat menarik karena di dalam konteks bagian pasal 1 ayat 1 dan juga pasal 1 ayat 17, itu prolog dan epilog dalam konteks pasal 1 yaitu silsilah. Matius itu betul-betul sedang menekankan sebuah pesan yang sangat kuat sekali kepada pendengarnya, yaitu manakala Matius menempatkan Daud yang adalah raja ya pada konteks zaman Israel yang sangat legend sekali, yang sangat mempunyai sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan bangsa Israel, menjadi patron, menjadi kiblat
menjadi sosok yang memang mau diangkat oleh Matius ini. Jadi kalau kita melihat bagian ini, kita tidak bisa melepaskan konteks silsilah ini kepada perjanjian Tuhan kepada Daud. Bagaimana Daud itu diberikan sebuah amanah dan juga Tuhan berjanji kepada Daud. Contohnya, misalnya di 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 12 dan 16. Ini adalah satu konteks ayat yang sifatnya sangat mesianik, berbicara tentang keturunan Daud, di mana nanti Sang Kristus akan lahir. Saya bacakan. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16 dikatakan demikian. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini pasti merujuk kepada Salomo. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Menarik, karena pada waktu kita bicara tentang Salomo, tidak selama-lamanya. Karena di Salomo lah kerajaan Israel kan terpecah belah ya, Rehabeam dan Yerobeam. Ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tentu saja ini tidak menunjuk kepada Yesus. Ayat 15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi 2 Samuel pasal 7, 12, 16 ini memberikan sebuah pesan yang penting sekali, yang punya satu koneksi yang sangat kuat di dalam kisah silsilah Yesus versinya Matius. Yaitu Matius akan melihat flashback ke belakang tentang perjanjian Tuhan kepada Daud, di mana keturunan Daud tidak akan pernah lepas keturunannya untuk kokoh menjadi pemimpin Israel. Mazmur 132 ayat 11 mengatakan demikian. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jadi konteks bagian ini menjadi penekanan ketika Matius sekali lagi menekankan tentang Daud yang adalah sosok raja menjadi bagian di mana di sanalah keturunannya akan keluar Yesus yang adalah Mesias tersebut. Nah, ini menjadi penting lagi. Kenapa? Karena di dalam prolog inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Walaupun anak Abrahamnya ditulis, tapi dia menempatkan anak Daud di depan. Lalu penutupnya ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Di dalam 3 bagian ini ada satu yang salah perhitungan, seakan-akan dalam tanda kutip tidak 14 tapi 13. Nah, kita tidak akan membahas poin itu, tetapi menjadi menarik kenapa kok tetap ditulis 14? Karena Matius mengulang kata Daud itu 2 kali, sehingga terhitung 14. Jadi pada waktu terhitung 14, Matius tentu punya pesan yang sangat penting sekali, yang seakan-akan pendengar pertama, pembaca pertama Injil Matius langsung bisa mendapatkan pesannya. Apa itu pesannya? Yaitu kata Daud diulang berkali-kali. Bahkan kata 14 itu terdiri dari kata yang menunjukkan di dalam bahasa Ibrani nama Daud. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang nama Daud itu ada 14 dikali 3, 14 kali 3. Itu sebenarnya menunjukkan angka yang didapat dari kata Daud, yaitu D itu 4, ya huruf keempat, W itu 6, dan D itu 4 lagi. Jadi 4 tambah 6 tambah 4 itu 14. Ya, 4 tambah 6 tambah 4 itu 14. Dan itu menunjuk kepada kata Daud. Jadi kalau dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu sekalian, itu seakan-akan bisa terbacanya begini. 14 itu pakai D, W, D juga. Menjelaskan tentang 4, 6, dan 4. 14. 14, Daud dikalikan 3 kali. Dan dibuka prolognya dengan anak Daud. Jadi sangat penting untuk kita memahami Injil Matius, karena patron tentang Raja Daud itu menjadi sebuah penekanan. Bahkan dalam mimpinya, Yusuf, versinya Matius ya, itu disebut dengan Yusuf anak Daud.
kelahiran Yesus Kristus terjadi di Bethlehem. Lagi-lagi ada dikatakan kota Daud, pasal 2 ayat 5 sampai 6. Jadi Matius itu seakan-akan terus mengulang-mengulang kisah ini sehingga menjelaskan kepada kita tentang raja yang pernah hadir di dalam kehidupan bangsa Israel, yang adalah raja yang tak pernah bisa terlupakan, yaitu Raja Daud. Tetapi di dalam silsilah keturunan Raja Daud itu ada raja di atas segala raja, yaitu Sang Mesias, yaitu Kristus, yang adalah anak Daud. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Ada pesan Matius itu sedang membuat bangsa Israel itu untuk memikirkan begini. Oke, baiklah. Dulu di dalam sejarah ada yang namanya Raja Daud. Kehidupannya sangat luar biasa, catatan sejarahnya sangat impresif, penghargaannya kalau lihat rumahnya mungkin banyak sekali, prestasi demi prestasi, penghargaan demi penghargaan. Yes, betul, dia pernah dikejar-kejar, dia pernah jatuh sampai titik nadir yang paling bawah, tapi dia bangkit kembali, bahkan melalui dia anaknya membangun bait Allah. Semua hal itu dikerjakan oleh yang namanya Raja Daud. Itu membuat impresi yang sangat luar biasa buat orang Yahudi. Tapi Injil Matius seakan-akan ingin menekankan bahwa tunggu dulu, di atas Raja Daud yang kamu bangga-banggakan, ada raja di atas Raja Daud, yaitu Sang Mesias. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kadang-kadang di dalam hidup ini kita bisa punya idola ya, yang kita sadar atau tidak tuh jadikan raja oleh kita. Ya mungkin tidak perlu pribadi mungkin, tetapi hal sesuatu yang seakan-akan itu menjadi bertahta di dalam hati kita. Entah itu koneksi, entah itu orang tertentu yang kita kenal, entah itu harta, entah itu prestasi, entah itu keterampilan, lain sebagainya, yang pada saat yang sama seakan-akan menjadi sosok atau sesuatu yang mengontrol dan mendrive hidup kita. Tapi pada waktu kita melihat silsilah Yesus Kristus, begitu sangat luar biasanya Raja Daud di dalam perjalanan bangsa Israel, tapi Matius seakan-akan sedang mengatakan, tunggu dulu. Oke, Raja Daud itu memang punya jasa yang luar biasa, tapi tunggu dulu, ada raja di atas segala raja. Dan yang poin penting dalam konteks bagian ini adalah ketika Matius menekankan sebagai Raja Daud menjadi patron turunnya Yesus Kristus Sang Mesias, Raja Daud ini diberikan janji secara personal, Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat luar biasa menarik buat saya. Karena Sang Pencipta alam semesta, yang adalah Allah pengendali hidup, pencipta hidup ini, memberikan janjinya, sekali lagi, bukan sifatnya komunal, tetapi secara personal. Dan kalau kita membaca seluruh kisah nabi-nabi yang dipanggil oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil, itu sifatnya tuh sangat personal sekali. Coba kita renungkan tentang Yunus misalnya. Saya sudah berkali-kali bicara tentang Yunus. Kalau Yunus tidak mau dikirim kepada Niniwe, apakah Tuhan tidak punya orang lain untuk dikirim ke sana? Ya sangat bisa lah, sangat punya gitu loh. Tapi kenapa sampai berapa pasal itu Yunus tetap dikejar sama Tuhan? Karena Tuhan begitu berjanji kepada seseorang dan memanggil seseorang, dia tuh nggak main-main sih Bapak Ibu sekalian. Sifatnya itu personal. Jadi panggilannya itu bukan sifatnya komunal. Kalau dia nggak bisa digantikan orang lain, enggak. Tuhan itu berjanji secara personal. Abraham dipanggil Tuhan, berjanji secara personal. Yunus tadi yang seperti bilang, Yesaya, nabi-nabi yang dipanggil secara personal. Maka pada waktu kita dipanggil secara personal, ini yang menjadi penting. Tuhan tidak hanya peduli dengan apa yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk menggenapi rencananya, tetapi Tuhan itu sangat peduli kepada pribadi orang yang dipanggilnya. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di sini hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan ketika Tuhan itu berjanji dan memanggil kita untuk melayani Dia. Ini bukan hanya sekedar apa yang kita bisa lakukan kok. Loh kok bisa begitu Pak Joy? Karena Daud ini juga rapotnya banyak merahnya gitu loh. Banyak juga gagalnya. Banyak juga kesalahan yang dia lakukan. Tapi Tuhan begitu sudah mengikatkan janji akan memanggil dan melengkapi dia, menuntun dia. Tuhan yang berjanji dan memanggil, Tuhan juga yang akan melengkapi dan menyertai orang-orang yang dipanggilnya. Dalam konteks pandemi seperti ini, pergumulan pelayanan kita sedang diuji. Betul ya? Sedang sangat diuji sih. Berbagai macam hal yang biasa kita lakukan tidak bisa kita lakukan.
yang menjadi usher, menjadi paduan suara saat ini sangat kesulitan. Oke, paduan suara kita bisa secara virtual, tapi kebersamaannya tidak ada lagi. Kunjungan dan lain sebagainya kita tidak ada lagi yang kita bisa lakukan. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, saya melayani apa Pak dalam saat situasi yang seperti ini gitu loh. Tapi percaya atau tidak, dalam konteks apapun musim kehidupan kita, Tuhan yang sudah memanggil kita bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang kita bisa lakukan buat Dia, tapi Tuhan itu juga peduli dengan apa yang sedang kita alami. Saya ingat sekali pada waktu tingkat berapa ya, sekolah Alkitab, mungkin lulus kali ya. Jadi saya bincang-bincang sama mami saya, lalu mami saya itu pernah bilang begini, percaya atau tidak, saya ingat ketika kamu dibaptis, pendeta itu pernah ngomong kepada mami saya bahwa anak ini akan menjadi hamba Tuhan. Ya, waktu saya dibaptis kecil, jadi itu puluhan tahun. Dan pada waktu saya itu menjadi hamba Tuhan dan lulus sekolah, dia tuh nggak bisa percaya apa yang pernah terjadi gitu loh. Artinya perjalanan kegagalan hidup saya tuh udah terlalu banyak, rapot merahnya tuh sudah terlalu banyak. Kalau waktu itu ada orang mau menilai kehidupan saya, rasanya geleng-geleng kepala dan nggak mungkin deh orang seperti ini mau dipakai sama Tuhan tuh kayaknya nggak mungkin. Apanya gitu yang mau dipakai sama Tuhan? Sekolahnya nggak beres, kuliahnya nggak selesai, pergaulannya nggak baik, komunikasinya buruk, kehidupan dalam rumah tangga, di dalam keluarga juga tidak baik. Apanya yang bisa diandalkan sebagai modal untuk dipakai oleh Tuhan? Tapi hari ini pada waktu lulusan itu, saya bisa mengamini apa yang sebenarnya Raja Daud ini juga alami gitu loh. Janji Tuhan kepada orang yang dipanggilnya sangat pribadi. Maka bagian konteks kelahiran Yesus Sang Mesias ini turun dari seorang Raja Daud yang memang legend, tetapi banyak kesalahan, tapi Tuhan tetap memanggil dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita perlu untuk memahami panggilan Tuhan di dalam konteks hari-hari ini. Ini bukan sekedar jabatan kita apa di dalam gereja, ini bukan sekedar apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan, tapi yang terlebih utama adalah apakah kita yakin dan sadar bahwa aku itu dikenal oleh Tuhan, dan aku itu sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Itu penting sekali sih, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena panggilan Tuhan untuk melayani Dia adalah sebuah hak istimewa, kehormatan gitu loh. Dia bisa pakai yang lain, tapi Dia tidak mau pakai yang lain, Dia mau pakai aku dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, keterpurukan dan kegagalan kita, Dia tidak langsung menghilangkan kita dari dunia ini atau tidak menganggap kita lagi, enggak. Dia tetap mau memanggil kita kok. Dia tetap memberi ruang untuk kita itu kembali kepada Dia. Inilah yang menarik, salah satu di dalam silsilah Yesus Kristus. Bagian yang kedua yang menarik adalah yang pertama adalah dalam silsilah ini, seperti yang kita sudah tahu, tadi kita sudah baca juga, ada banyak nama perempuan yang dimasukkan di dalam bagian konteks ini. Ya, nama perempuan. Ini bukan hanya perempuan, nanti kita akan juga bahas perempuan yang seperti apa. Tetapi nama-nama perempuan yang dimasukkan dalam konteks bagian ini sangat penting untuk kita pahami, karena ini bertolak belakang dalam tradisi kuno dahulu. Orang Yahudi itu tidak pernah menganggap perempuan, gitu loh. Makanya pada waktu kita belajar tentang kebangkitan Yesus, di dalam konteks apologetika, pembelaan iman, itu menjadi penting. Mengapa? Para penulis Injil menempatkan saksi pertama yang melihat Yesus bangkit itu adalah para wanita. Mengapa para wanita yang lebih dahulu berani untuk datang kepada tempat di mana Yesus itu dikubur? Karena sebenarnya di dalam tradisi kuno itu menjadi sebuah bagian yang sangat tidak mungkin. Perempuan itu tidak punya hak untuk bersaksi di pengadilan. Perempuan itu dalam tradisi kuno adalah orang yang kedua, orang yang itu tidak dilihat gitu loh. Bahkan kalau kita melihat 5 kitab Musa misalnya ya, ada beberapa bagian yang menarik. Misalnya Kejadian 11 ayat 27, kasus tentang Terah, ayah Abraham. Ibunya nggak pernah disebut. Kisah Adam dan Hawa misalnya, yang disebut hanya anak prianya Adam dan Hawa. Siapa itu? Ya Kain, Habel, Set. Wanitanya tidak, padahal di Kejadian 5 ayat 4 itu dijelaskan ada gitu. Bahkan pada waktu kita menaruh kata, kita melihat Matius itu menjelaskan nama-nama perempuan, Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria, Batseba gitu. Ini bukan perempuan-perempuan yang secara sosial itu bisa dipandang. Jadi ini udah 2 kali kesalahan seakan-akan dalam tradisi kuno. Sudah perempuan, bukan perempuan yang the best pula lagi.
Ya. Jadi kata perempuan ini memberikan sebuah pesan kepada kita di dalam silsilah kelahiran Sang Mesias. Perempuan itu di hadapan Tuhan menjadi seakan-akan equal, sama, sejajar, bahwa Tuhan bisa memakai pria, tapi juga Tuhan bisa memakai wanita demi melaksanakan dan menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini. Ya, saya perlu menggali ini sedikit, saudara sekalian, karena kita penting sekali memahami bahwa pria dan wanita di hadapan Tuhan di dalam ordo itu berbeda. Ya, di dalam ordo itu adalah sebuah bagian di mana Tuhan itu memang menciptakan laki-laki pertama kali. Dan waktu laki-laki diciptakan, itu dari tangannya Tuhan sendiri langsung membentuk dari debu tanah. Jadilah Adam, makanya hak Adamah di dalam bahasa Ibrani-nya. Diambil dari tanah, dibentuk. Tetapi wanita itu tidak dibentuk langsung dari tangan Tuhan, tapi dari material yang sudah ada lebih dahulu. Ya. Bagian konteks ini bukan seakan-akan ingin menjelaskan bahwa wanita itu di bawah pria, bukan. Walaupun Yahudi atau Yudaisme itu sangat patrilineal sekali, sangat ke laki-laki sekali kiblatnya. Tetapi di dalam identitas ordo di hadapan Tuhan, walaupun berbeda secara relasi, tapi sama di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu agak bingung, maksudnya apa ya? Bedanya ada di mana? Merujuk bagian ini, saya selalu memberi contoh tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu hakikatnya satu, pribadinya tiga. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam hakikat, ya sesuatu yang ada di dalam diri semuanya, ketiga-tiganya itu sama. Tetapi waktu Yesus itu ada melayani di dunia, dia selalu merujuk dan mengatakan, Aku datang untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Seakan-akan memang Yesus tuh di bawah Bapa gitu loh. Karena di dalam konteks ekonomikal, Allah anak itu di bawah Allah Bapa. Secara relasi itu begitu, ada di bawah. Maka yang mengutus Roh Kudus ya Allah anak dan Allah Bapa gitu loh. Tapi secara hakikat mereka itu semua sama, equal, sama. Ya. Dan ini menjelaskan kepada kita gambaran tentang komunitas yang sifatnya ordo. Walaupun pria dan wanita di hadapan Tuhan itu sama, tapi Alkitab mencatat, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ini saya ngomong gini bukan karena yang ngomongnya pria ya. Karena waktu itu di dalam FCG juga yang suruh baca bagian itu saja, lalu ada yang protes wanitanya. Ya betul sih, memang bukan hanya hai istri tunduk kepada suamimu, tapi suami mengasihi. Ya betul, tapi kita nggak bahas itu ya. Jadi ibu-ibu jangan baper dulu ya, sabar ya. Nanti saya dilemparin batu lagi. Tenang ya, tenang. Tapi saya mau menjelaskan bagian ini dulu. Wanita tuh harus sadar juga gitu loh, tempatnya itu memang ditempatkan untuk tunduk di bawah pria. Di dalam konteks tradisi modern seperti ini, kesalahpahaman tentang identitas ini merusak ordo, merusak tatanan yang sudah Tuhan tuh atur. Tuhan, ordonya begitu ya. Lalu kemudian pria, lalu kemudian istri, lalu kemudian anak. Begitu itu ada yang terbalik, maka semuanya akan porak-poranda. Karena di dalam tradisi modern zaman ini ada banyak wanita yang merasa nggak butuh cowok. Nggak butuh. Apa? Cari kerja, cari duit, gue bisa kok. Gue nggak butuh lu, gue bisa hidup. Nah ini. Mereka yang seperti ini sebenarnya kehilangan status, kehilangan pemahaman tentang siapa dia di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita memang equal, sama di hadapan Tuhan, identitasnya. Tetapi secara fungsi ordo, kita ini sudah ditempatkan, hai pria, ya ini juga termasuk kritik kepada pria, yang kemudian tidak lagi bisa menjadi pemimpin yang memimpin rumah tangga gitu loh. Ya, ini juga hal yang terjadi dalam dunia ini. Ini kalau kita ngomong di dalam konteks family care group gitu ya. Salah satu permasalahan di dalam family care group adalah ketika wanita itu lebih berprestasi dalam ekonomi ketimbang laki-lakinya. Sehingga semua fungsi-fungsi yang ada dalam rumah tangga menjadi berantakan karena memang tidak seperti itu Tuhan mengaturnya begitu loh. Itu tidak seperti itu. Nah, di dalam aplikasi inilah kita bisa memahami walaupun wanita ini dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang silsilah Yesus, itu bukan berarti bahwa dia lebih berharga, lebih penting, lebih utama daripada pria. Tidak. Ya, sekali lagi ini juga menjadi pemahaman untuk kita melihat Maria sih sebenarnya. Ya, karena di dalam
pemahaman teologis teman-teman kita yang Katolik, Maria justru menjadi ya seakan-akan lebih daripada Yesus ya. Makanya ada doa Salam Maria kan. Saya 6 tahun di sekolah Katolik, itu setiap pagi itu sebelum masuk dan memulai pelajaran kita suruh doa Salam Maria gitu. Dan di dalam pemahaman yang saya sekarang pahami, ada beberapa bagian yang menjelaskan begini, ada doa yang bisa disampaikan kepada Maria supaya apa? Maria sebagai ibu Yesus kemudian meminta Yesus untuk mengabulkan apa yang kita minta. Menarik ya? Kalau kamu minta kepada Yesusnya lalu nggak dikasih, kamu minta kepada maminya, nanti maminya akan ngomong kepada anaknya supaya ngasih apa yang kamu mau. Ya, kita memahami bahwa Maria itu memang istimewa, bukan karena dia itu istimewa Tuhan memilih dia, bukan. Tetapi karena Tuhan memilih dia jadi istimewa. Jadi Maria dalam konteks manusia yang berdosa, dia sama manusia yang berdosa dengan kita. Dia dipinjam kandungan rahimnya untuk melahirkan Sang Mesias. Ya, tapi bukan berarti bahwa Maria itu lebih tinggi daripada Yesus secara fisikly, ibunya Maria. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting kita pahami. Yang pertama adalah perempuan. Yang kedua adalah ada beberapa nama yang disebutkan di dalam silsilah adalah orang-orang yang non-Israel, bukan orang Yahudi. Ya, sangat menarik. Misalnya di silsilah ayat pasal di ayat 1 sampai 17 itu ada Rut orang Moab. Ya. Ada Tamar dan Rahab misalnya, penduduk Kanaan. Ya. Ada Uria, istrinya Uria itu orang Het, ya orang Het. Jadi istrinya Barseba, itu dimasukkan juga di sini. Jadi ada orang-orang tertentu yang kebangsaannya, KTP-nya itu bukan Yahudi. Dan lagi-lagi dimasukkan dalam Injil Matius. Saudara sekalian, saya harus mengulangi ini. Buat kita mungkin ya so what gitu loh, nggak apa-apa juga. Tapi ini ditulis dalam konteks orang Yahudi. Dan seperti yang kita tahu, Yahudi itu sangat eksklusivitas. Mereka sangat menekankan kesukuan. Bahkan kalau kita melihat dalam kisah para rasul misalnya, berkali-kali para rasul itu mempunyai satu pertemuan dengan orang-orang yang merasa, ini ada orang Yunani ngapain sih ikut-ikutan? Kenapa sih orang Yunani ini kok ikut Gentiles, orang dalam tanda kutip non-Yahudi? Ini kok bisa menerima juga keselamatan yang daripada Tuhan, ikut beribadah dengan kami? Nggak bisa dong. Kita ini orang Yahudi, kita ini di atas dari suku-suku lainnya, kita ini yang terbaik, jangan disamakan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Tetapi justru Matius menempatkan bagian ini sengaja untuk menjelaskan tentang bahwa kelahiran Sang Mesias itu juga memberikan sebuah pesan bahwa kelahirannya bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua suku-suku bangsa yang ada di luar Yahudi. Memang ada satu komentar yang mengatakan apakah ini juga menekankan sebuah pemahaman kepada kita tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Misalnya contoh, orang Majus itu dicatat di dalam Injil Matius juga. Ya, orang-orang Majus yang datang pada waktu melayani, pasal yang kedua, orang-orang Majus itu juga orang yang bukan orang Yahudi. Dan dimasukkan di dalam konteks pasal 2 ketika Yesus lahir gitu. Jadi sekali lagi, Matius seakan-akan ingin membuat sebuah pemahaman yang sama, bukan hanya secara gender pria dan wanita, tetapi juga kesamaan di antara suku-suku yang ada di dalam dunia ini. Maka Matius pasal 1 itu membentuk sebuah inklusio yang sangat indah. Kenapa inklusio yang sangat indah? Karena kemudian di Matius pasal yang ke-28 kita sangat ingat sekali, Matius menutup Injilnya dengan sebuah amanat agung Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa, semua suku bangsa itu muridku. Ya, ini menarik ya.